Nomor 6. Dalam kalorimeter sederhana, kapasitas kalornya diabaikan, dilarutkan 10,3 gram NaBr. Jadi NaBr ini punya massa 10,3 gram dan Mr-nya 103 ya. Oke, 103 gram per mol. Ke dalam 49,7 ml air. Jadi ini dilarutkan dalam air dengan volume 49,7 ml. Kalor pelarutan NaBr adalah minus 6 kJ per mol. Kalor pelarutan. Oke, kalau adik-adik masih ingat, kalor pelarutan itu simbolnya delta Hs ya. Delta Hs itu sama dengan minus 6. Oke, kilojoule per mol. Temperatur sistem kalorimeter meningkat dari 25 menjadi 27,5. Oke, delta T-nya ya, berarti delta T-nya T2 kurang T1. Itu 27,5 dikurang 25. Ini dapatnya 2,5 derajat Celcius. Kalor jenis larutan NaBr yang terbentuk, berarti yang ditanyakan kalor jenis itu C kecil ya. Oke, C kecilnya berapa? Nah, karena ini reaksinya eksoterm ya. Jadi ciri-ciri reaksi eksoterm itu suhunya meningkat. T1-nya 25, T2-nya 27,5. Berarti dia suhunya meningkat. Terjadi pelepasan kalor, jadi delta-nya juga bernilai negatif, jadi reaksinya adalah eksoterm ya. Maka kita bisa pakai rumus kalorimeter delta sama dengan minus Q per N ya. Jadi minus Q per N. Nah, karena di opsinya itu ditanya satuannya joule ya. Jadi delta H-nya itu kita ubah nanti ke joule dulu. Jadi minus 6 kJ ini kita kalikan 1000, berarti minus 6000 joule per mol ya. Minus 6000 joule per mol. Delta H-nya minus 6000 ya. Ingat Q besar, berarti M kali C kali delta T dibagi dengan N ya, atau molnya. Nah, molnya kita hitung dari NaBr itu masanya 10,3, Mr-nya 103. Jadi 10,3 bagi 103 berarti dapatnya 0,1 mol ya. Oke. Kemudian M-nya sendiri itu ya. Ingat ini massa total ya dari NaBr dan H2O. Jadi kan NaBr itu 10,3. Sedangkan H2O itu 49,7. Ini dalam mili ya. Ingat satuan dari H2 massa jenis dari H2O itu H2O kan 1 gram per mililiter. Jadi untuk 1 mili berarti 1 gram. Jadi kalau misalnya 49,7 mili berarti 49,7 gram. Ya, ini kita jumlahkan dapatnya 60. Oke, kita substitusi lagi. Minus 6000 sama dengan minus 60 dikali C yang ditanyakan, kemudian delta T-nya 2,5 dibagi N-nya yaitu 0,1 ya, dari 10,3 bagi 103. Nah, ini kita kali ya, minus 6000 kali 0,1 dapatnya minus 600 sama dengan minus, ini minusnya dicoret saja ya, karena nanti jadinya positif. 60 kali C 2,5. Oke, berarti C sama dengan, ini bisa habis ya. 600 bagi 60 kan dapatnya 10. Dan 10 bagi 2,5. Berarti dapatnya 4 ya. 4 joule per gram per derajat Celcius. Berarti jawabannya bravo. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 7. Ya. Reaksi Y menghasilkan Z. Jadi Y menghasilkan Z merupakan reaksi orde 1 terhadap Y. Oke. Jika dalam waktu 1 jam, jadi ini orde 1 ya. Nah, jika dalam waktu 1 jam, T-nya 1 jam, 87,5% Y berubah menjadi Z. Oke, berarti ini kita bisa anggap ya, jumlah mula-mulanya kan dari 100%. Ya, jumlah mula-mulanya 100%. Terus dalam waktu 1 jam 87,5% dari Y itu berubah menjadi Z. Berarti yang sisanya itu sisa 100% dikurang 87,5%. Berarti
12,5% ya. Oke, komposisinya itu bersisa 12,5%. Nah, yang ditanyakan adalah waktu paruhnya dalam satuan menit. Oke, ini kita bisa pakai persamaan kalau adik-adik masih ingat ya. NT per N0 sama dengan setengah. Ini berpangkat T per T setengah. Oke, jadi NT ini adalah komposisi akhir ya. Jumlah akhirnya berapa? Ini jumlah akhirnya kita dapat 12,5%. Dibagi N0 ini adalah jumlah mula-mulanya, yaitu 100%. Ini sama dengan setengah ya. T ini adalah waktu yang dibutuhkan itu sebesar 1 jam. 1 jam ini dalam menit 60 ya. Berarti 60 per T setengah. Oke, ini basisnya setengah, jadi kita ubah ya 12,5 per 100. Ini kan dapatnya 1/8 ya. 1/8 sama dengan setengah pangkat 60 per T setengah. Nah, 1/8 ini kita bisa ubah jadi 1/2 pangkat 3 ya. Jadi di sini juga setengah 60 per T 1/2. Nah, basisnya di sini sudah sama-sama setengah. Jadi kita bisa hitung T 1/2-nya 3 sama dengan 60 per T 1/2 ya, kayak gitu. Berarti T 1/2-nya sama dengan 60 per 3. Berarti dapatnya 20 menit. Oke, berarti waktu paruhnya adalah sebesar 20 menit. Jadi jawabannya delta. Baik, kita ke soal selanjutnya, nomor 8. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut ya. Jadi reaksinya H2, gas H2 ditambah dengan gas klor, ini reversible, menghasilkan 2 HCl. Pada wadah 1 liter dan temperatur tertentu, konsentrasi gas pada kesetimbangan masing-masing adalah 1 molar. Jadi pada saat setimbang ya, kakak singkatnya S, ini masing-masing 1 molar. Jadi 1, di sini juga 1, di sini juga 1. Oke. Kesetimbangan tersebut titik-titik. Oke, jadi ini ada beberapa pertanyaan ya. Pernyataan. Oke. Nah, tidak bergeser. Itu kalau kita lihat opsinya tidak bergeser, bergeser ke kiri, bergeser ke kanan. Oke, berarti ini ada hubungannya antara KC dengan QC. Masih ingat kalau misalnya nilai KC-nya lebih besar dari QC, ya, ini reaksinya akan bergeser ke arah kanan. Oke. Kemudian kalau misalnya nilai KC ini lebih kecil dari QC, ini akan bergeser ke arah kiri. Dan kalau misalnya nilainya sama, berarti dia tidak bergeser ya, atau sudah setimbang. Nah, kan molaritas dari H2Cl2 dan HCl ini kita sudah ketahui masing-masing 1 molar. Jadi kita bisa hitung KC-nya terlebih dahulu ya. Jadi konsentrasi HCl berpangkat koefisiennya itu 2 dibagi dengan konsentrasi gas hidrogen dikali konsentrasi gas klor. Ini kan sama masing-masing 1 ya, berarti 1. Oke, KC-nya sama dengan 1. Nah, kita ke opsi A ya terlebih dahulu. Tidak bergeser jika ditambahkan 1 mol gas HCl, 1 mol gas H2, dan 1 mol gas Cl2. Oke, jadi ditambahkan ya. Ini kita hitung QC-nya sama dengan, jadi perhitungannya kan sama dengan QC. Nah, kan yang awalnya itu 1 ya, masing-masing 1. Terus ditambahkan lagi 1 mol. Berarti 2. Ya, ini berpangkat koefisiennya itu 2. Per H2 itu juga totalnya 2, Cl2 ditambahkan 1 juga totalnya 2. Berarti ini kan 2 kuadrat 4, ini juga 4, berarti dapatnya 1. Berarti untuk opsi A, KC ini sama dengan QC. Berarti tidak bergeser ya reaksinya. Berarti kita langsung dapat jawabannya. Untuk nomor 8 itu jawabannya alfa. Nah, kalau adik-adik mau buktikan untuk B, C, D, E itu silahkan ya. Buktikan kalau misalnya B salah, C, D, E juga salah. Oke? Baik, kita ke soal nomor 9. Sebanyak 3 gram elektrolit kuat A2B3 yang dilarutkan dalam 1 liter air pada 27 derajat Celcius memiliki tekanan osmosis sebesar 1,5 atm dengan nilai R 0,082.
Yang ditanyakan adalah MrA2B3. Oke, ini ada tekanan osmotik ya. Terus larutannya elektrolit. Kita tulis dulu yang diketahui ya. A2B3 ini elektrolit kuat, punya massa 3 gram. Kemudian volumenya 1 liter pada suhu 27 derajat Celcius. Dan tekanan osmotiknya atau P-nya ini sama dengan 1,5 atm. Oke. Dan nilai R ya. Oke, nilai R ini tetapan ya, tetapan gas 0,082. Yang ditanyakan MR-nya. Oke, kita pakai rumus tekanan osmotik ya, jelas. P sama dengan M molaritas kali R kali T. Ingat ya, kalau tekanan osmotik kan ingat MRT saja ya. MRT dikali, karena ini dia termasuk larutan elektrolit kuat, berarti ada faktor Van Hoff ya, atau kita kalikan dengan nilai I. Jangan lupa. Nah, nilai P-nya kita substitusi 1,5 sama dengan molaritas ini ada massa, ada volume. Ini kita bisa pakai, kita jabarkan ya, gram per mr dikali 1000 per V. Gitu ya. Ini dikali R lagi, dikali T, dan dikali I. Nah, jadi P-nya 1,5, massanya 3, dibagi MR yang dicari, dikali 1000 per volume. Volumenya di sini 1 liter ya. Ini kan kalau dalam mililiter 1000 mili. Oke, V di sini harus dalam mililiter. Jadi 1000, kemudian dikali 0,082, dikali suhunya, ini suhunya 27 derajat Celcius, harus dalam Kelvin. Kita jumlahkan 273, berarti dapatnya 300 ya, 300 Kelvin. Kemudian nilai I, senyawanya A2B3. Kalau misalnya kita uraikan, itu kan dia bisa jadi 2A plus ditambah 2A3 plus ya, 2A3 plus ditambah 3B 2 minus. Kayak gitu ya. Nah, jumlah I-nya itu kan sama dengan N, sama dengan koefisiennya 2 tambah 3 itu 5. Berarti I-nya 5. Nah, ini kita bisa coret-coret. Jadi MR-nya sama dengan 3 dikali 0,082 dikali 300 dikali 5 dibagi 1,5. Oke, ini kita bisa coret, dapatnya 2. Ini kita kalkulator dulu ya. Kakak kalkulator dulu. Oke, dapatnya oke, 246. Oke. Jadi MR-nya 246 ya. Jadi jawabannya delta. Oke, sorry kakak pakai kalkulator karena sudah tidak bisa menghitung secara cepat ya. Apalagi angkanya ini lumayan banyak ya. Jadi jangan tiru pembahasan dengan pakai kalkulator, tapi usahakan hitung sendiri. Oke. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, asam hipobromit HOBr adalah asam lemah dengan nilai Ka 10 pangkat minus 9 ya. Oke, jadi HOBr ini adalah asam lemah, nilai Ka-nya 10 pangkat minus 9. Perbandingan konsentrasi HOBr dan OBr minus, jadi konsentrasi HBRO berbanding dengan OBr minus ya, dalam larutan NaOBr pada pH 10. Oke adik-adik ya, jadi dalam larutan NaOBr ini kalau misalnya kita lihat ya, ini kalau terionisasi kan dapatnya Na plus tambah OBr negatif. Nah, ini termasuk garam basa ya, karena dia berasal dari basa kuat dan asam lemah. Ya, berasal dari asam kuat dan ini basa kuat, ini asam lemah. Oke. Nah, yang ditanyakan konsentrasi asam lemahnya berbanding dengan konsentrasi ion garamnya ya. Berarti ini kita bisa pakai rumus buffer. Jadi buffer asam lemah. Masih ingat persamaannya ya, pH sama dengan minus logaritma nilai konstanta asamnya dibagi konsentrasi, sebenarnya ini pakai mol ya, mol asam lemah, atau
dibagi mol garamnya. Tapi kan volumenya tidak disebutkan di soal ya. Ini kita bisa anggap dicoret volumenya, jadi kita pakai konsentrasi langsung saja. Konsentrasi HBRO ini dibagi dengan konsentrasi OBR minus. Konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi ion garamnya. Nah, di soal diketahui pH-nya itu sama dengan 10. Kalau misalnya pH-nya 10, kalau minus logaritma kan berarti minus logaritma 10 pangkat minus 10 ya. Oke, minus log. Nilai Ka-nya 10 pangkat min 9. Kemudian ini konsentrasi HBRO berbanding konsentrasi OBR minus. Ini bukan berbanding sih, tapi dibagi ya. Nah, kita bisa dapat ya, ini hasilnya pasti dicoret. Jadi konsentrasi HBRO dibagi dengan konsentrasi OBR negatif. Ini sama dengan 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 9. Berarti dapatnya 10 pangkat min 1. Oke, jadi jawabannya delta.